Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini kita memasuki kuliah statistika dengan materi uji hipotesis satu sampel, di mana uji hipotesis satu sampel ini manfaatnya untuk apa sih di dalam statistik nantinya kepada ilmu-ilmu yang lain. Contoh misalnya dalam ilmu metodologi penelitian, dalam nanti ada Anda membuat skripsi. Skripsi pasti Anda harus membuat hipotesis. Nah, hipotesisnya itu sebenarnya apa? Sekarang kita mulai hipotesis dan uji hipotesis. Arti atau definisi dari hipotesis adalah pernyataan tentang parameter populasi yang dikembangkan untuk pengujian penelitian. Itu hipotesis berdasarkan parameter. Ada lagi uji hipotesis. Uji hipotesis adalah suatu prosedur yang didasarkan pada sampel dan teori probabilitas untuk menentukan apakah hipotesis merupakan suatu yang masuk akal dan bisa dibuktikan kebenarannya. Ini pengertian hipotesis dan uji hipotesis dalam statistik. Sekarang bagaimana kalau uji hipotesis nanti di dalam penelitian? Kita ketahui misalnya kalau nanti Anda akan menyusun suatu karya tulis ilmiah, apapun namanya, baik kalau S1 itu skripsi, S2 tesis, S3 disertasi, dan kalau Anda nantinya ingin menulis karya tulis ilmiah misalnya berupa jurnal, pengertian hipotesis di sini adalah dugaan atau pernyataan sementara, di mana dugaan atau pernyataan sementara itu adanya di bab 2, baik skripsi, tesis maupun disertasi. Sebenarnya hipotesis itu adalah hasil jawaban sementara dari bab 1. Bab 1 adalah perumusan masalah. Dijawab di hipotesis, walaupun jawabannya itu masih sementara atau dikatakan masih dugaan. Karena mengapa masih sementara? Karena belum ada ujinya. Nah, sekarang kita akan menguji untuk menjawab pertanyaan dari perumusan masalah yang ada di bab 1 dalam skripsi. Untuk menjawab masalah ini ada langkah-langkahnya. Langkah uji hipotesis. Pertama, langkah 1, membuat hipotesis, di mana hipotesis 0 atau disimbolkan dengan H0 dan hipotesis alternatif atau HA. Itu langkah yang pertama. Kita membuat rumusan hipotesis. Sekali lagi, kita membuat hipotesis 0 dan hipotesis alternatif H0 dan HA.
atau boleh juga disimpulkan dengan H1, H0 dan H1. Selanjutnya kita langkah yang kedua. Di dalam memilih langkah yang kedua di sini adalah kita memilih derajat keyakinan. Berapa yang kita milih derajat keyakinan? Misal, kalau di dalam ilmu sosial bisa 0,10 atau bisa juga 0,05. Itu untuk ilmu sosial. Misalnya ilmu pendidikan, ilmu bahasa, ilmu ekonomi. Untuk ilmu ekonomi biasanya kita memilih derajat keyakinan ini adalah 0,05. Setelah itu langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga di sini kita memilih uji statistik. Nah, uji statistiknya apa nanti yang akan kita pilih? Itu langkah yang ketiga. Setelah itu kita lanjutkan ke langkah yang keempat, kita mengambil keputusan. Ngambil keputusan di sini adalah bisa keputusan gagal, artinya kita menolak H0 atau kita menolak H0. Ini langkahnya. Jadi jelas ya bahwa di dalam langkah menguji hipotesis ada 4. Langkah yang pertama membuat hipotesis H0 dan H alternatif HA. Langkah yang kedua memilih derajat keyakinan. Langkah yang ketiga memilih uji statistik. Langkah yang keempat mengambil keputusan gagal menolak H0 atau menolak H0. Kita lanjutkan. Nah, sekarang kita membuat langkah yang pertama. Membuat hipotesis 0 dan hipotesis alternatif. Hipotesis 0 adalah simbolnya H0 ya. Adalah hipotesis yang akan diuji kebenarannya. Hipotesis alternatif atau HA atau bisa disimbolkan dengan H1 adalah suatu pernyataan yang akan kita simpulkan jika kita menolak hipotesis 0. Hipotesis alternatif disebut hipotesis penelitian atau research hipotesis. Misalnya, rata-rata harga tiket pesawat terbang Yogyakarta sebesar Rp480.000. Kita simpulkan H0, lambangnya di sini adalah mu atau rata-rata sama dengan 880.000. Dan H alternatifnya adalah mu atau rata-rata tidak sama dengan Rp880.000. Jadi jelas di sini bahwa antara H0 dan H alternatif, beda tandanya di sini kita lihat. Untuk mu sama dengan dan disimbolkan oleh H0. H alternatif simbolnya adalah tidak sama dengan. Ini contohnya. Lanjut kita ke langkah yang kedua, memilih derajat keyakinan atau derajat kepercayaan.
untuk memilih derajat keyakinan atau derajat kepercayaan adalah disimbolkan dengan alfa, di mana alfa adalah probabilitas menolak hipotesis nol jika itu benar, atau disebut tingkat resiko atau the level of risk. Jadi jelas ya bahwa alfa adalah probabilitas menolak hipotesis nol jika itu benar. Biasanya alfa ini dari yang saya katakan 99% atau 1% menolak. Jadi alfanya 1% menolak, itu biasanya bagi ilmu eksakta, misalnya ilmu fisika, ilmu kedokteran, ilmu biologi. Itu umumnya alfanya 1%. Yang kedua di sini alfanya 5% atau 0,05 atau 95% kebenarannya. Nah, ini yang sering kita pakai di dalam ilmu ekonomi. Di dalam ilmu ekonomi, alfanya, derajat keyakinannya adalah 0,05%. Atau bisa juga ilmu-ilmu sosial yang lainnya, tingkat keyakinannya alfanya sama dengan 10%. Ini derajat keyakinannya. Sekarang kita melanjutkan langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga di sini adalah kita memilih uji statistik. Ada rumusnya. Ada beberapa uji statistik yang bisa digunakan untuk membuktikan hipotesis nol, yaitu ada uji Z, ada uji T, ada uji F, ada uji C kuadrat atau C square. Ini adalah alat uji statistik. Ada T, ada Z, ada F, ada C kuadrat atau C square. Kita lanjutkan. Untuk misalnya untuk uji Z. Uji Z di sini simbolnya atau rumusnya adalah Z ya. Jadi Z sama dengan X bar dikurang mu dibagi deviasi standar populasi dibagi akar N. Artinya apa di sini? Di mana X bar adalah rata-rata sampel, mu adalah rata-rata populasi, dan alfa di sini adalah atau sigma kecil ya, simbol daripada deviasi standar populasi. Sedangkan N adalah jumlah sampel. Ini rumus daripada rumus Z. Adalah, sekali lagi saya ulang, membaca rumusnya adalah Z sama dengan X bar min mu dibagi sigma dibagi akar N. Rata-rata X bar adalah rata-rata sampel. Mu adalah rata-rata populasi, sigma kecil adalah deviasi standar populasi, N adalah jumlah sampel. Yang keempat, langkah yang keempat, membuat keputusan gagal, menolak atau menolak hipotesis nol. Misalnya, jika alfanya sama dengan 5% atau 0,05
untuk uji satu sisi. Maka nilai kritis distribusi Z adalah di dalam statistik kurung buka Z C kurung tutup adalah 1,65. Ini gambarnya. Di sini bila kita menolak H0 dan di dalam menolak H0 kita lihat di sini distribusi samplingnya adalah di dalam statistik Z uji satu sisi kanan pada alfa tertentu yang ada titik panahnya. Yang ada titik panahnya kita lihat menolak H0 dengan titik panahnya ini adalah dari ZC ke Z. Dipahami ya? Itu yang menolak. Yang gagal menolak atau terima H0 dari ZC sampai ke 0 dan dari 0 sampai seterusnya ke kiri. Itu terima H0 atau menerima menolak H0-nya itu adalah sebesar 0,05 tadi dari ZC ke Z. Itu sebesar 1,65. Kita lanjut. Sekarang uji signifikansinya satu sisi dan dua sisi. Bisa satu arah atau dua arah. Ya, kita bisa simpulkan satu sisi dan dua sisi. Uji satu sisi, one tile test, diberlakukan jika kita mempunyai informasi tentang arah atau tanda di dalam hipotesis alternatif. Hipotesis tandingan ya, alternatif. Misalnya, lampu Philip ingin menguji kebenaran bahwa rata-rata penggunaan lampu Philip lebih dari 1 tahun atau 360 hari. Ini penelitian dari lampu Philip tentang Bolham misalnya. Disimpulkan H0 di sini disimpulkan mu kurang dari 360. Otomatis di dalam tandingannya atau HA adalah mu lebih besar dari 360. Jadi saya ulangi, untuk penelitian lampu Philip ingin menguji kebenaran bahwa rata-rata penggunaan lampu Philip lebih dari 1 tahun atau 360 hari. Simbolnya adalah H0 mu kurang dari 360 dan H alternatifnya mu lebih besar dari 360. Sekarang kita lanjutkan ke uji dua sisi. Two tile test diberlakukan jika kita tidak mempunyai informasi tentang arah atau tanda hipotesis alternatif. Misalnya, rata-rata penghasilan lulusan sarjana ekonomi jurusan akuntansi pada saat mendapatkan pekerjaan selama pertama adalah 4,5 juta. Ini penelitian misalnya dilakukan oleh Ikatan Sarjana Akuntansi. Dia meliti rata-rata penghasilan lulusan sarjana ekonomi jurusan akuntansi pada saat pertama mendapatkan pekerjaan dengan gajinya 4,5 juta rupiah. Maka disimpulkan menjadi H0 mu sama dengan
Rp4.500.000. Dan H alternatif mu-nya tidak sama dengan Rp4.500.000. Jadi beda ya tadi dengan uji satu sisi yang di atas dengan uji dua sisi yang di bawah ini. Yang tadi di atas mu-nya H0-nya menggunakan mu kurang atau sama dengan, dan H-nya menggunakan lebih besar. Sedangkan di dalam uji dua sisi H0-nya menggunakan mu-nya sama dengan, dan H alternatifnya menggunakan tidak sama dengan. Sekarang kita lanjutkan tentang jenis-jenis uji hipotesis. Apakah sampel besar yang lebih besar dari 30? Itu yang jadi sering pertanyaan. Biasanya kan sampel besar dikatakan besar karena lebih besar atau sama dengan 30. Itu yang pertanyaannya. Jawabannya, bila jawabannya ya, dan ada juga jawabannya tidak. Kalau jawabannya iya, apakah standar deviasi populasi diketahui? Jika jawabannya ada dua di sini juga, ada jawaban iya dan ada jawaban tidak. Bila jawabannya iya, menggunakan uji distribusi Z. Jika jawabannya tidak, uji distribusi Z dengan standar deviasi sampel. Ini kalau kita ingin menguji distribusi Z. Kalau jawabannya ya, atau ya di sini adalah lebih besar atau sama dengan 30. Datanya ya, data sampelnya lebih besar daripada 30. Jawabannya ya, kita uji distribusi Z. Bila jawabannya tidak, kita uji statistika distribusi T. Uji distribusi T. Disinilah pemilihan. Apakah kita memilih uji distribusi Z atau kita memilih uji distribusi T. Untuk menguji rata-rata sampel besar. Nah, kalau sampel besar, otomatis kita menguji Z ya. Artinya apa? Datanya lebih dari 30. Contoh, sebuah pabrik ban mobil menyatakan bahwa rata-rata jarak yang bisa ditempuh sebelum ban aus atau kehilangan gripnya 60.000 km dengan standar deviasinya 5.000 km. Sebuah mobil rental mobil membeli sebanyak 49 ban dan menemukan bahwa rata-rata jarak yang bisa ditempuh oleh mobil dengan menggunakan ban tersebut sebesar 59.000 km. Ini kita tinggal menentukan tingkat signifikannya atau tingkat keyakinannya. Kita tentukan tingkat keyakinannya adalah alfa sama dengan 5%. Apakah kita bisa menyimpulkan bahwa jarak tempuh ban tidak sama dengan 60.000 km per jamnya, 50.000 km. Ini kita lanjutkan. Nah, maka rumusan kita di sini adalah H0-nya mu
sama dengan 60.000. Dan H alternatifnya, mu-nya, mu tidak sama dengan 60.000. Ini rumusan hipotesisnya. Kita mu H0-nya, mu sama dengan 60.000. H alternatif, mu tidak sama dengan 60.000. Kita lanjutkan rangkaian kedua. Kita memilih tingkat signifikannya atau tingkat keyakinannya atau taraf nyatanya adalah alfanya 5%. Maka N-nya, tadi kan N-nya lebih dari 30, berarti kita menguji Z. N-nya kita tentukan di sini 49 ban. N-nya 49, berarti kita menggunakan uji Z. Nah, keempat, kita membuat keputusan. Nah, nilai Z kritis di sini plus minus 1,96 Z-nya. Jadi Z kritisnya kita tentukan plus minus 1,96%. Nilai Z hitung, tadi rumusnya bahwa Z sama dengan, ini nilai hitungnya, Z-nya X bar min mu dibagi standar deviasi sama dengan X bar dikurang mu dibagi sigma dibagi akar N, di mana X barnya adalah 59.000 dan mu-nya rata-ratanya ya 60.000 dibagi standar deviasinya. Nah, kita lihat di sini 4.500 dibagi akar 49. N ya, 49 itu N ya, sama dengan kita lihat 59.000 dikurang 60.000 menjadi min 1.000 dibagi 500, berarti di sini 4.500 dibagi akar 49 sama dengan min 2. Ya, diperhatikan dari rumus Z ini. Dipikirkan dulu, nanti baru bertanya nanti setelah aja. Kita lanjutkan dulu ya. Dilanjutkan dulu. Kita menolak hipotesis nol sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa jarak tempuh ban tidak sama dengan 60.000 km. Nah, kita lihat di sini dalam kurvanya. Kita lihat bahwa untuk nolnya ya, untuk nolnya kita lihat di sini adanya di sebelah kiri. Kan dari saat ditentukan tadi kan ya, dari 1,96 nilai ekstrimnya 1,96. Jadi kita ukur dari 1,96 plus sampai ke 1,-1,96. Dan yang kita hitung di sini adalah dari min 1,96 ke min 2. Ini berarti menolak H0. Jadi menolak H0. Kalau menolak H0 berarti menerima H alternatif atau HA.
karena di sini menolak H0 dan menerima HA, maka gagal menolak H0 dan menolak HA. Artinya apa? Di sini dari 1,96 plus sampai dengan min 1,96 ini kita menolak H0. Artinya apa nanti di dalam pernyataan? Ya, ini artinya. Nah, seorang pekerja di hotel bintang 5 yang bertaraf internasional pada saat wawancara manajer mengatakan bahwa seorang bisa menghasilkan tips atau uang tambahan sebesar $20 per hari dalam waktu 36 hari pertama kerja. Jumlah rata-rata tip per harinya sebesar $24,5 dengan standar deviasinya $10,5 Amerika. Ini kita lanjutkan ke latihan yang kedua. Yang pertama tadi kita lihat, artinya yang kedua tadi ya, kita menolak H0. Kalau kita menolak H0 berarti kita menerima HA atau H alternatif. Nah, sekarang yang kedua, kita ingin menguji tentang seorang pekerja hotel bintang 5 yang bertaraf internasional. Pada saat wawancara, manajer hotel menyatakan bahwa seorang bisa menghasilkan tips atau uang tambahan sebesar $20 Amerika per hari dalam waktu 36 hari pertama kerja. Jumlah rata-rata tip per harinya sebesar $24,5 dengan standar deviasi $10,5 dengan tingkat signifikannya atau tingkat keyakinannya atau taraf nyatanya 1%. Apakah kita bisa menyimpulkan bahwa pelayan hotel tersebut bisa menghasilkan rata-rata tips lebih dari $20 per hari? Ini pertanyaannya. Maka dirumuskan jawabannya, kita merumuskan H0 mu kurang dari 20 dan H alternatif mu lebih besar dari 20. Kita memilih derajat tingkat signifikannya, alfanya 1%. Kita lanjutkan. H0 mu lebih atau kurang dari 20. Ini rumusan yang kedua. H alternatif mu-nya lebih besar dari 20. Sama, kita memilih tingkat signifikannya, alfanya 1%. Kita ujinya adalah uji Z. Nah, dari uji Z kita membuat keputusan nilai Z kritis 2,33. Kalau yang tadi kan 1,96. Sekarang Z kritis adalah 2,33. Maka nilai Z hitungnya adalah Z sama dengan X bar min mu dibagi standar deviasi dibagi akar N sama dengan 24,5 dikurang 20 sama dengan 10,5 dibagi akar 36 sama dengan 4,5. Nah, kita lihat di dalam grafiknya. Di dalam grafik ini kita menolak H0 adanya di sebelah kanan. Ini karena kita menggunakan JZ-nya di sini, Z kritisnya adalah 2,33 ya, dengan tingkat signifikasinya 0,01, dan kita lihat antara 0 dan Z di sini adalah 0,900. Jadi kesimpulannya di sini adalah kita menolak hipotesis 0
Sehingga kita bisa simpulkan bahwa waktu rata-rata tips yang diperoleh lebih dari $20 per hari. Ini kesimpulannya. Ya. Sekarang kita lanjutkan. Ini terus ada uji rata-rata populasi sampel kecil. Kalau uji rata-rata populasi sampel kecil artinya apa? Yang kita uji kurang dari 30. Jadi di sini datanya atau N-nya kurang dari 30. Contoh misalnya, jika N kurang dari 30, maka uji yang digunakan adalah uji T. Rumusnya untuk T hitung adalah X bar min mu dibagi S. S di ini adalah standar deviasi ya, tapi standar deviasi sampel. Jadi T sama dengan X bar min mu dibagi standar deviasi dibagi N. X bar adalah rata-rata sampel, mu adalah rata-rata populasi, S adalah deviasi standar sampel, dan N adalah jumlah sampel. Kita coba di sini pada tahun, katakan pada tahun 2022 sekarang, harga tiket pesawat dari Jakarta ke Singapura rata-rata $267. Harga tiket dengan sampel sebanyak 16 pada tahun 2000, katakan 2019 sebagai berikut misalnya. $321, $255, $265, $275, $275, $286, $260, $290, $290, $330, dan seterusnya sampai dengan 274. Nah, pada tingkat signifikan 1%, apakah kita bisa menyimpulkan bahwa harga tiket pada tahun 2019, di sini kan saya tulis 2013, telah mengalami kenaikan? Intinya pertanyaannya itu, apakah tiket pada tahun 2019 mendapatkan kenaikan? Rumusnya adalah, kita rumuskan dulu langkahnya. H0 sama dengan mu sama dengan 267. H alternatif, mu lebih besar daripada 267. Tingkat signifikannya, alfanya 1%. Ujinya menggunakan uji T. Dan kita membuat keputusannya. Membuat keputusan di sini, nilai T kritis pada tingkat signifikansi 1%, uji dan derajat bebas atau degree of freedom DF 15 pada uji satu sisi 2,602. Uji satu sisi adalah uji satu arah ya, mungkin di sebelah kiri atau di sebelah kanan. Nah, jadinya di dalam kita gunakan rumus, kita cari dulu X barnya. X barnya itu kan sigma X per N. Sigma X per N, di mana X-nya nanti kita jumlah, bikin tabel ya. Bikin tabel, semuanya itu kita bikin tabel. Ini jumlah sigma X-nya 4.521 dan jumlah datanya atau jumlah N-nya 16. Jadi 4.521 dibagi 16 sama dengan 28,5625. Sedangkan standar deviasinya, rumusnya sama dengan S sama dengan akar sigma kurung buka X min X bar kurung tutup pangkat 2 dibagi N min 1. Hasilnya adalah akar
541,9958 dibagi 15. 16 kurang 1 ya. 15 sama dengan 23,2808. Jadi T-nya sama dengan X bar min mu dibagi standar deviasi menjadi 282,50626 dikurang 267 dibagi 23,2808 dibagi akar 16 sama dengan 15,5625 dibagi 5,82,05 menjadi 2,6739. Nah, dari hasil uji T hitung 2,6739 ini hasil uji T hitungnya. Nah, sekarang kita lihat kita menolak hipotesis nol. Kesimpulannya, rata-rata harga tiket pesawat terbang Jakarta-Singapura telah mengalami kenaikan pada tahun 2013 atau tadi saya sebutkan 2019 ya. Apa sebabnya? Karena T hitung lebih besar daripada T tabel. T hitungnya 2,6739 dan T tabelnya adalah 2,0605. Artinya T hitung lebih besar daripada T tabel. Kesimpulannya kita menolak H0 karena H0 lebih besar daripada H alternatif. Ya, dipahami ya. Kita lanjutkan sekarang setelah dipahami. Nah, kita lihat daerah keputusannya. Daerah keputusannya kita lihat menolak H0 ini artinya apa? Lihat di dalam kurbanya 2,062 dan 2,6739 ya. Ya, itu 2,679. Jadi 2,609 kita lihat lebih kecil daripada 2,679. Artinya kita menolak H0. Karena rumusannya ya, H0 sama dengan mu sama dengan 267 dan H alternatifnya adalah mu lebih besar dari 2,67. Kita bandingkan 2,069 dengan 2,67. Ya, jadi kita menolak hipotesis 0. Kita terima hipotesis alternatif. Ini. Nah, kalau kita lihat di sini kalau kita menggunakan SPSS ya. Kalau SPSS kan gampang, tinggal kita menghitung tekan berapa jumlah N-nya, berapa rata-ratanya, berapa standar deviasinya, berapa standar errornya. Sehingga di dalam T hitung ini terlihat 2,674 ya. Dengan DF-nya, derajat bebasnya, degree of freedom-nya 15. Dengan signifikan to tail 0,017 dan mean difference 15,58250. Nah, atasnya bawahnya 3,1570, uppernya 27,96,80. Jadi jelas T hitungnya adalah 2,674 sesuai dengan kita menghitungnya. Sekarang kita lanjutkan ke uji proporsi. Untuk uji proporsi Z sama dengan proporsi sampel nih Pi adalah proporsi sampel dan di sini Pi besar adalah hipotesis proporsi populasi. Jadi Pi kecilnya Pi biasa
Sedangkan hipotesis proporsi ya pi juga namanya di sini pi populasi. Dan standar errornya dari populasi ini sigma kecil disebut standar error dari proporsi, dan N adalah jumlah sampel. Nah, kita lihat contoh dulu. Sebuah perusahaan asuransi menyatakan bahwa pada tahun 2012 sebanyak 75% klaim asuransi bisa diselesaikan dalam waktu kurang dari 1 minggu. Perusahaan asuransi ini mencoba meningkatkan pelayanan klaim asuransi nasabahnya. Untuk mengetahui apakah pelayanan benar telah meningkat, pada tahun 2013 sebanyak 11.000 kasus diambil secara random dan menunjukkan 880 klaim asuransi bisa diselesaikan kurang dari 1 minggu. Ini pernyataannya. Apakah penyelesaian klaim asuransi pada tahun 2013 telah mengalami kenaikan dengan tingkat signifikansinya 1%? Maka jawabannya di sini adalah kita rumuskan dulu langkah-langkahnya. Langkah yang pertama kita rumuskan hipotesis, di mana kita merumuskan H0-nya mu lebih kecil atau kurang dari 0,75. Jadi mu H0-nya kurang dari atau sama dengan 0,75. Alternatifnya mu lebih besar daripada 0,75. Kita pilih tingkat signifikannya alfanya 1%. Dan uji statistikanya kita menggunakan uji Z. Kita membuat keputusan dengan nilai Z kritis tingkat signifikan 1%, uji satu sisi 2,33. Untuk nilai Z kritis lihat di Z hitung ya, Z tabel. Lihat di Z tabel nanti. Nah, maka hasilnya Z ini pi ya, pi sampel dikurang pi populasi dibagi akar pi sampel dikurang 1 min pi sampel dibagi N. Maka 0,8 dikurang 0,75 dibagi akar 0,75 kurung buka 1 dikurang 0,75 dibagi 1100, hasilnya adalah 3,83. Di sini Z hitungnya 3,83. Z tabelnya atau Z kritis 1% adalah 2,33. Artinya 3,83 lebih besar daripada 2,33. Maka Z hitung lebih besar dari nilai Z. Z hitungnya adalah kan 3,33. Z kritisnya adalah 2,33. Sehingga menolak hipotesis 0. Dengan demikian, bisa disimpulkan bahwa sampel cukup memberi bukti bahwa telah terdapat peningkatan pelayanan klaim asuransi. Itu untuk mengetahui klaim asuransi tingkat layanannya. Dengan kurvanya kita lihat 3,83 ini T atau Z hitung. 2,33 adalah Z tabel atau Z kritis. Jadi 3,83 lebih besar dari 2,33 berarti menolak H0. Menolak H0 jadi menerima H alternatif. Jadi mu lebih besar dari 0,75.
Kita lanjutkan. Sekarang nilai p-value di dalam uji hipotesis. Keputusan menolak atau gagal menolak H0 bisa dilakukan dengan membandingkan antara nilai P kurung buka P dikurang value dengan alfanya, dan p-value merupakan probabilitas memperoleh nilai uji statistik setinggi mungkin dibandingkan dengan nilai sampel yang diobservasi dengan asumsi menolak hipotesis 0 adalah benar. P-value memberi informasi seberapa besar kekuatan dalam membuat keputusan menolak atau gagal menolak hipotesis 0. Nilai p-value sangat kecil adalah 0,0001, menunjukkan kemungkinan bahwa hipotesis 0 benar adalah relatif kecil kebenarannya, dan sebaliknya kemungkinan kecil hipotesis 0 adalah salah. Maka jika p-value lebih kecil daripada alfa, maka menolak hipotesis 0. Jika p-value lebih besar dari alfa, maka gagal menolak hipotesis 0. Artinya terima hipotesis alternatif HA yang diterima. Bagaimana untuk menghitung p-value? Kita bisa mencari p-value secara manual atau dengan menggunakan program komputer misalnya. Dengan manual misalnya, nilai Z hitung 2. Besar probabilitas pada kurva normal antara Z sebesar 0 dan 2 adalah 0,4772. Sehingga besarnya probabilitas dengan nilai Z sama dengan 2 atau lebih besar daripada 0,5 dikurang 0,4772 sama dengan 0,0228, sehingga p-value sama dengan 0,0228. Kalau ujinya dua sisi, maka p-value-nya sama dengan 2 kurung buka 0,0228 sama dengan 0,0456 atau 4,5%. Ini kalau dua sisi. Nah, ini kurvanya. Nilai kurvanya kita ketahui nilai p-value pada saat Z sama dengan 2 dengan uji satu sisi, satu arah, sebelah kanan. Di sini adalah p-value-nya sama dengan 0,0228. Sedangkan ya antara panah di satu sisi 2 itu adalah 0,55. Jadi 0,55 dikurang 0,0228 menjadi 0,4772. Kita lanjutkan. Kita akan coba soal ini. Berdasar klaim Associated TV menunjukkan bahwa rata-rata pemirsa televisi di Indonesia menonton selama 8 jam sehari. Survei dilakukan, Lembaga Konsumen Indonesia ingin membuktikan klaim tersebut. Sebanyak 100 sampel yang diambil dari jumlah kota besar di Indonesia menunjukkan bahwa rata-rata waktu menonton televisi adalah 7,5 jam dengan standar deviasi 2,27 jam. Dengan menggunakan p-value, apakah bisa disimpulkan bahwa rata-rata waktu menonton TV lebih kecil dari 8 jam per hari dengan tingkat signifikasinya 1%. Kita rumuskan di dalam hipotesis H0, kita rumuskan mu sama dengan 8 dan H alternatif mu-nya lebih kecil dari 8. Jadi mu lebih kecil dari 8.
Maka Z-nya adalah X bar min mu dibagi S, ini standar deviasi ya, dibagi akar N menjadi 7,5 dikurang 8 dibagi 2,25 dibagi akar 100. Jadinya min 0,5 dibagi 0,225 menjadi min 2,22. Cermati angka itu dari mana? Ya, angka-angkanya kita lihat 7, 5 dan 8. Di mana kita lihat? 8 itu adalah rata-rata populasi ya, 8 jam yang di atas, dan kita lihat rata-rata sampel adalah 7,5 dan 2,25 di sini adalah standar deviasi, dan yang disurvei itu adalah akar 100 adalah 100 orang. Paham ya? Maka nilai probabilitas Z min 2,22 sebesar 0,488. Kita ulang di sini, nilai probabilitas pada Z sama dengan min 22,22 sebesar 0,868 sama dengan P-value sama dengan 0,5 dikurang 0,4868 menjadi 0,0132. Sehingga P-value 0,0132 lebih kecil dari alfa sama dengan 2%. Sehingga kita menolak hipotesis 0. Jadi kesimpulannya, sampel cukup bukti bahwa waktu menonton rata-rata televisi kurang dari 8 jam per hari. Ini hasilnya. Atau kita cukupkan sampai sini aja dulu. Ya, kita cukupkan sampai sini. Nanti kita lanjutkan minggu yang akan datang. Ini cukup lama. Nah, cukup sekian. Baik, terima kasih. Nanti ada latihan-latihannya ya. Nanti ada latihan-latihannya. Dan kita akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.